Oke, kita akan belajar matematika SMP tentang persamaan garis. Eh, Pastikan ayah tidak terlalu cepat. Excuse me? I was turning Okay, off good job. so it doesn't die. Jadi persamaan garis lurus. Oke. Nah, kita menganggap pernyataan ini benar. Suatu fakta yang diterima bahwa kalau kita punya dua titik, pasti ada tepat satu garis yang lewat dua titik tersebut. Sound make sense? Okay, I'm believing about this, yeah, okay. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk agar kita bisa mendeskripsikan sebuah garis, sebetulnya agar kita bisa mendeskripsikan semua titik di bidang, kita bisa membuat sumbu koordinat. Ya. See, it works. I've been yawning for you. Right. Okay. Good. I've been honest, I woke up like an hour ago. Oke, kita pasang sumbu koordinat. Sumbu X dan sumbu Y. Wih, Why is the not vertical one? Okay. katanya harus diberi nama X dan Y. Nah, dengan pakai sumbu koordinat ini, sekarang semua titik punya alamat, address. Sebelumnya, ini kayak kertas kosong aja. Tapi sekarang dengan ada garis ini, setiap kali kita punya titik di bidang, ada alamatnya. Dilihat nih. Ya, kita milih satu-satuannya, serah suka-suka segimana yang disebut satu itu segimana. Ya, satunya bisa 1 meter, 1 jengkal, 1 milimeter, satu satuan ya. Nah, jadi yang ini berapa? Berarti ini alamatnya 2,3 ya. Nah, sekarang garis itu apa? Ya. Oke. Jadi kalau kita simpan di sumbu koordinat dan kita punya garis, misalkan gini ya. Kalau sembarang kita ambil dua titik, I'm looking at this one. ambil dua titik di garis, Okay. oke, kita akan punya segitiga gini Yeah, okay. ya. Nah, kalau dua titiknya satunya lagi di ini garisnya nggak benar nih, sini ya, maka ada dua segitiga juga ini. Nah, segitiga yang ini dengan segitiga yang ini tuh sebangun. Yeah, Berarti apa sebangun teh sifatnya? the same shape. Sebangun itu artinya semua sisinya itu scaling dari Yeah, from the first one. Penskalaan dari sisi yang satu. Jadi kalau ini sebangun dengan ini, misalnya kalau ini misalkan A, B, C, ini ada dikasih skala, jadinya SA dikali SB dikali SC gitu. Atau dikenalinya bisa lewat perbandingan sisi yang bersesuaian konstan. Yeah. Dan si konstannya itu adalah angka scalingnya. Oke. Nah, berarti khususnya di sini ini berbanding ini. Oke, ini kalau diberi nama, ini tadi ada alamatnya X1, X1, Y1, yang ini X2, Y2,
yang ini X3, Y3. Nah, maka panjang yang ini apa? It is panjang apa? Ini panjang sisi segitiga ini. Ini Y2 itu jarak dari sumbu X ke sini. Oh, that dot. Jadi segini Y2, segini Y1. Berarti segini What? 2? dari sini ke sini Y2. Dari sini ke sini Y1. So it's Berarti dari sini ke sini 0.5. Wait, no, it's 1. nggak ada angkanya. Dari sini ke sini Y2, dari sini ke sini Y1. It's Y2 minus Y1. Nah. Y2 minus Y1. Yeah. Jadi ini Y2 kurang Y1. Kalau yang ini Y3 kurang Y1 tetap. Y3 kurang Y1. Oke. Kalau yang ini That's okay. nah tadi dari pengalaman apa melihat jarak ini Y3 kurang Y1, Y2 kurang Y1. Yang penting adalah apa? Bagian ini dikurangi bagian ini gitu. Ini kurang ini. Berarti jarak dari sini ke sini yang lebih kanan X-nya dikurangi yang lebih kiri X-nya. Berarti ini berapa? What do you mean by lebih kanan X-nya? Ini kan si titik Ah, X-nya berada di lebih kanan daripada I X see. yang ada di sebelah sini. Berarti yang tadi kan atas dikurang bawah, berarti yang ini kanan dikurang kiri. Berarti ini apa? X. X berapa? Kurang X berapa? X2 masih X1, right? X2 kurang X1. Kemudian yang wah ini berantakan gini. Yang ini apa? X3 kurang X1. X3 kurang X1. I think. I mean, I still don't really get that. Nah, karena segitiganya sebangun berarti tadi rasio sisi yang bersesuaian sama. Jadi yang ini banding yang ini sama dengan yang ini banding yang ini. X3 dikurang X1 dibagi X2 kurang X1 sama dengan Y3 kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Oke. Nah, ini bisa di cross multiply. Ah, Jadi seperti ini. Dikali silang. Kali silang itu ya cuman dikalikan dulu kemudian dibagi lagi gitu. Berarti ini Y3 kurang Y1 per X3 kurang X1. Nah, berarti kalau kita punya garis itu ada sifat istimewa begini, yaitu bahwa kalau kita ngambil dua titik, perbandingan sisi tegak dan sisi mendatarnya selalu sama gitu. Yang ini pakai dua titik ini dan ini. Kenaikan dibagi dengan pertambahan Y dibagi dengan pertambahan X selalu sama. Lihat. Yang ini itu menyatakan ini nggak muncul. Oh, ada. It's too small. Bentar. How to get the size of this thing? Nah, apa deh? Yang ini dibagi yang ini. what? Ini dibagi ini itu ini. Ini Y2 kurang Y1 ini. X2 kurang X1 ini. Ya. Okay. Nah, ada istilahnya
selisih Y dibagi selisih X disebut slope. So, untuk memudahkan kita melihat seberapa menanjaknya suatu garis. Jadi kalau garisnya begini, ini kan apa? Selisih Y-nya cuma segini. Ya. Okay, yeah. Berbeda dengan kalau nanjaknya segini. Selisih Y-nya gini. Yeah. Jadi semakin besar angka ini, semakin menanjak garisnya. Oke. Nah, terus dari sini juga kita melihat bahwa si apa? Ini diberi namanya kemiringan ya, tulisnya M. Ini gradien atau bahasa Inggrisnya slope. Ya, dan masuk akal. Jadi bilangan, kita ingin mempunyai suatu bilangan yang bisa mengcapture, menangkap, membedakan kapan suatu garis itu lebih menanjak dibanding dengan garis yang lain. Jadi dilihat selisih Y-nya dulu dibagi selisih X. Kalau selisih Y-nya besar berarti ya dia ini Straight. ya apa bisa ini landai, ini Steep. steep ya. Steep. Nah, terus berarti si ini itu berdasarkan ini bisa dihitungnya kalau kita punya garis the steepness of the line, the slope of the line bisa diukur dengan menggunakan dua titik mana aja. Kita lihat aja kesininya berapa dibagi dengan kesini. M-nya sama dengan A per B misalkan. Tapi kita juga bisa ngambil titik yang lain, suka-suka kita. Ini misalkan C, ini D, maka si M itu akan sama dengan C per D juga. Nah, berarti garis itu bisa dideskripsikan lewat sifat ini. Jadi setiap garis ada gradiennya. Oke, misal gradiennya M. Teh ngarah tere. I get it. I mean, like, If you don't understand, you need to interrupt. That's how the math works. Because I don't know. you don't know what I'm thinking, obviously. Yeah, that's. Ayo pakai masker. Okay. Oh yeah, I should be. Where is it? Look at your mask. Usah lah, kebal. I still want a little one though. Go find one. It should be somewhere near my chin area. Oke, jadi misalkan garis ini gradiennya M. Okay. Kemudian kita tahu dia lewat suatu titik, kasih nama X0, Y0. Nah, biasanya ditulis X0, Y0 itu kalau dia titik yang khusus. Jadi dikasih indeks X0, Y0. Ya. What's khusus mean? Nah, bagus. Khusus mean that this is a particular point on the line. Is it a very specific point that's already marked? Or like, So this It point has is nothing to do with like that, being so. marked by X sub 0, Y sub 0. Kemudian ada juga titik yang lain yang bisa bergerak-gerak di sini. okay. Kita beri nama X, Y. Nggak harus di sini titiknya. Ya, Bisa di mana aja. Okay. Nah, menurut tadi si gradien itu bisa dihitung pakai dua titik mana aja. Jadi sekarang kalau kita ngambil sembarang titik X, Y dan suatu titik yang sudah ada, yang sudah diberi nama, berarti si gradiennya juga bisa dihitung lewat selisih Y dikurangi selisih X. Okay. Jadi M sama dengan Y kurang Y0 dibagi X kurang X0. Okay. Nah, ini bisa ditulis ulang menjadi, ini dikalikan ke sini.
Y kurang Y0 sama dengan MX kurang X0. Nah, jadi si persamaan ini menjadi kriteria apakah si titik X, Y yang kita miliki itu ada di garis atau enggak. X, Y itu yang X, Y yang ini. Oh, so it has to be on the line. If it is on the line, jika dia ada di garis, maka dia harus memenuhi ini. Okay. Dan kalau dia memenuhi ini, dia harus ada di garis. Nah, makanya ini disebut sebagai persamaan garis. Okay. Karena setiap titik X, Y yang memenuhi ini ada di garis. Dan setiap X, Y yang ada di garis memenuhi ini. Jadi ini the essence of the property of the line. Okay. Oke, kita coba pakai bilangan. Ya. Misalnya, cari persamaan garis yang melalui 1,2 dengan gradien. Nah, gradien itu nggak harus positif. Kalau selisih y-nya negatif, kan kalau garisnya ke bawah gini, ini x1, y1, ini x2, y2. Oke. Selalu kita ambil titik yang di sebelah kanan dikurangi titik yang di sebelah kiri. Oke. Nggak pengaruh sih, bisa dua-duanya, sama aja kan, bebas. Tapi untuk melihat dia turunnya, ini kan y2 kurang y1 dibagi x2 kurang x1. Boleh juga y1 kurang y2 dibagi x1 kurang x2. Tapi kalau pakai ini kelihatan si x2-nya lebih kanan dibanding dengan x1. Jadi ini positif. Ya. Karena x2 lebih besar dari x1. Ya. Nah, yang ini y2-nya lebih rendah dibanding dengan y1. Jadi ini negatif. Ini negatif, yang ini positif. Jadi secara keseluruhan apa? Negatif lagi positif. Positif is like positif mah. So it's still negative. Negatif, ya. Berarti kalau garis punya gradien negatif, berarti kita tahu dia garisnya menurun. Kalau positif dia nanjak. Gitu, ya. Oke, cari persamaan garis yang melalui 1,2 dengan gradien min 3. Ya. Nah, ini si titik spesifik tadi, ini si x0, y0-nya. Okay. Yang ini m-nya. Sok, coba dimasukin ke situ aja gampang. What? Nah, tapi pas mengingat rumus ini kamu harus bisa mengingatnya dengan suatu cara, nggak hanya ngapalin saja kayak tadi gitu. Jadi mengkaitkan dengan pemahaman, misalkan ya kumaha lah, terserah, ada berbagai cara. I'm more confused than I was before. Good. It means you are starting to learn. I try. What are we doing? -3 times 1 will still be -3. Y kurang 2 sama dengan min 3 X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan min 3X. Min 3 kali min 1. Min 3 kali min 1. That's just 3 then. Terus ditambahin 2 ke kedua ruas. Min 2, oke ya, make sense. Y sama dengan Plus 2 min 3X. So y equals min 3x plus 3 plus 2. So y equals -3x plus 5. Well, keep that there. Nah, jadi si persamaan ini menjadi penentu apakah suatu titik itu ada di garis yang disebut di sini atau enggak. Jadi misalkan ada yang nanya 2,0 di situ enggak, di garis enggak, di garis yang dideskripsikan barusan. Ya dites apakah ketika kita masukin X-nya ini
X-nya ini dan Y-nya ini menjadi pernyataan yang benar atau enggak? Gitu. I see. Masukin 0 sama dengan min 3 kali 2 tambah 5 sama dengan min 6 ditambah 5 min 1. Salah ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya 2,0 enggak digaris. Ya. Oke. Nah, sekarang cari persamaan garis. Ingat tadi kalau kita punya 2 titik, pasti ada garis yang lewat 2 titik tersebut. Kalau ada garis, ada persamaan garisnya. Cari persamaan garis yang melalui min 1,2 min 3, min 1. Oke. Thinking phrase tadi, kalau pakai rumus yang ini, untuk nyari persamaan garis kita harus punya informasi apa? Persamaan garis. Ini, agar bisa pakai ini harus ada info apa? Persis tadi di soal ini ada 2 info yang diberikan, 2 informasi. The gradient and the Gradient dan X0, Y0. sebuah titik di garis. Garisnya. Any dot, Ya. any more. Okay, yeah. Nah, tapi di sini yang diberikannya apa? Two dots. 2 titik. Nah. Nah, tapi tadi rumusnya perlu pakai gradient. Bisa nggak nyari gradient pakai 2 titik ini? Oh, I mean, yeah. Ya, But it's like, ya cari dulu berarti gradientnya. So, nyarinya kumaha sih? kan tadi gradient itu selisih Y dikurangi selisih X. Selisih. Ingat tadi Ya, di gambar, bayangin gambar ini tadi. Nih. Selisih ini dibagi dengan selisih ini. Oke, ya, oke. Nggak peduli Y yang mana dikurangi yang mana gitu. Asal konsisten. Oke. Ini dikurangi ini, bagi ini kurang ini. Atau ini kurang ini, bagi ini kurang ini gitu. Ditulis M sama dengan Equals. What was the thing again? I forgot the whole thing was. what did I press here? What is this Thing here? 2, right? Yeah, okay. Kenapa ini terekam ini? Okay. Oh no. Bagi X bawah. Ya, 1. Which would turn into a heaping mess. Mana ini? Negative 1. Gimana pause videonya? Oh, tidak. Oh, Mana ini? Aduh. Aduh. Wah, ini bakal kerekam semuanya. Biarin lah. Di mana matiin ininya? Matiin feed-nya. Tadi saya oh, ada di sini dia. Oke. Di sini. Hey. Oke. Untuk mengingat rumus garis tadi, kayak ini. Y kurang Y0 dibagi X kurang X0. Selisih Y dibagi selisih X sama dengan M. Bisa ngapalinnya kayak gini. Tapi sekarang si Y-nya Y variabel dengan X-nya gitu. Oh. Kan tadi ngitung M-nya persis kayak gini kan, cuman pakai Y yang spesifik dua-duanya. Nah, tapi ketika membuat persamaan garis, si Y-nya dan X-nya variabel gitu. Ini lebih mudah ingat, konsisten. Salah satu titik. Salah satu titik yang ada di yang dipilih cerah mana aja. Coordinates, I see. Koordinat. So okay. Oke, kita coba kita hitung
M bisa menggunakan, ya bisa menganggap ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, atau ini titik pertama, ini titik yang kedua, suka-suka kita. Yang jelas selisih Y dibagi dengan selisih X. Misalkan ini 2 dikurangi min 1 per min 1 dikurang min 3. 3 per, ini jadi min 1 tambah 3. 3 per 2. Nah, kemudian persamaan garis untuk mengingatnya bisa kayak barusan juga. Kita punya seolah-olah titik yang ketiga, titik X, Y, titik umum X, Y. Nah, ini bilang bahwa si M yang ini akan bisa kita dapatkan juga dengan menggunakan dua titik, yang salah satunya kita menggunakan titik yang ini. Jadi kalau kita gunakan titik yang ini, misalkan Y dikurangi yang ini, si M ini akan sama juga dengan Y dikurangi min 1 dibagi dengan X dikurangi min 3. Oke. Ini harus sama dengan si M 3 per 2 ini. Jadinya Y ditambah 1 dibagi X ditambah 3 sama dengan 3 per 2. Kemudian kita kali silang, atau nggak usah dikali silang karena nantinya kita tetap memerlukan menulis Y sama dengan apa. Jadinya Y tambah 1 sama dengan 3 per 2 dikali X ditambah 3. Jadinya Y tambah 1 sama dengan, kita pakai hukum distributif, 3 per 2X ditambah 9, 2. 3 per 2 kali 3, 9 per 2. Artinya Y nya sama dengan 3 per 2X ditambah 9 per 2 dikurangi 1. Y sama dengan 3 per 2X ditambah 7 per 2. Kan tadi 7 tadi ditambah 4. Oh, minta 4. Ini hasilnya Mus. ini. Berarti 7. Jadi 7 itu negatif. Wait, why come? Yeah, okay, it's going to minus, okay. How did something really simple? How did something really simple mistake at the start, didn't I? Min 1 dikurangi 2 min 3. Oke, ini benar. Terus yang ini Y kurang 2 per X tambah 1 min 3 per 2. Oh, ayah nu salah? I don't know. Saya pakai yang ini, Y tambah 1 per X tambah 3. Your one's negative. My one's negative. My green Oh, is yo, negative. Oh, coba ininya slope-nya. My slope is negative. It's negative 3. Min 1 dikurang 2. Oke. Terus min 3 dikurang 1. Ini min 3 dibagi min 2. What? Min 3 tambah 1. 1 kurang 3. 1/3. Yeah, that's negative. Ini gitu dulu. Okay, it was a really simple mistake I made early on. Okay. Oke. I see. How did I do that? Okay, that's some question. Kalau mau putih. Nah, berikutnya kalau kita ternyata kita sini dari tadi. Musuh jutsu.
Oke, nggak apa-apa lah. Nah tadi pas si rumus tadi Y kurang Y0 sama dengan MX kurang X0 ya. Atau kalau mau disederhanakan Y sama dengan MX kurang X0 ditambah Y0. Y sama dengan MX dikurang MX0 ditambah Y0. Oke. Tapi kita nggak terlalu ingin memperhatikan yang ini, kita ingin memperhatikan ini. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa kalau kita punya persamaan garis, si gradiennya itu adalah koefisien X. Wait. I wasn't really focusing on how did the X get here? Get here? Yeah, how did the X get there? Kan ini persamaan garis tadi. Okay. Rumus. Terus dikaliin Okay. MX kurang MX0 tambah Y0. So, I see. yang ini semua ya bilangan aja. Yeah. Just things. Oke, jadi setiap kali kita melihat persamaan garis, si gradiennya bisa dibaca lewat koefisien X-nya. Jadi misalkan berapa gradien Is it always? 2Y always tambah 3X sama dengan 5 misalkan. Nah, tadi kita buat dulu menjadi Y sama dengan bla bla bla. Kemudian kita lihat koefisien X-nya. Why is the gradient coefficient of X? Oh, Because the rumus says karena ini mengakibatkan ini. Okay, yeah. Jadi si gradiennya bisa dibaca lewat koefisien X. Ini Okay. 2Y sama dengan min 3X ditambah 5 bagi 2 Y sama dengan min 3 per 2X ditambah 5 per 2. And we look at that one. Jadi kita tahu M-nya sama dengan min 3 per 2 gradien. Gitu. Okay. It says it kan M na coefficient X, right? But when? When apa? Like, I mean, when the Y is 1, when it says 1Y. 1Y. Okay. Ketika bentuknya Y sama dengan Something. lah. Okay. Nah, jadi kadang-kadang cara ini juga bisa dipakai untuk nyari persamaan garis. Jadi tadi misalkan cari persamaan garis lewat 1, 2, 3, 7 misalkan. Okay. Okay, bang. Berarti M-nya sama dengan 7 kurang 2 dibagi 3 kurang 1. 5 per 3. Oke. Nah, dengan sorry. Dengan pengetahuan kita barusan, berarti si persamaan garisnya pasti akan berbentuk seperti ini. 5 per 2X tambah sesuatu gitu. Why? Kan ini gradiennya. Yeah, okay. Dan kita cukup mencari C-nya apa. Supaya ini benar. Gimana cara nyari C-nya? Kita tahu bahwa 2 titik ini ada di garis. So just put one of them there. Kita masukin yang mana aja ke situ. Okay. Misalkan masukin Y-nya 2 sama dengan 5 per 2 kali 1, 5 per 2 ditambah C. Berarti si C-nya itu 2 dikurangi 5 per 2. Ini move to that side. Oke. Jadi 4 per 2 kurang 5 per 2 min setengah. Wow, I think we are in lucky that this garis is the same as the previous garis. Enggak sih, 5 per 2. Jadi Y-nya 5 per 2X ditambah C dikurang setengah. Itu bisa gitu juga. Keren. Kalau garis mendatar berapa gradiennya? I mean, Selisih Y dibagi selisih X. 0. Kalau garis tegak
It'll be what's the max? The max, whatever the max is. Whatever the max is. I don't know what the max is. Kalau garisnya gini, Yeah, I just do it. apanya yang sama y-nya atau x-nya? Oh yeah, yeah. Wait, no, x-nya. Wait, which was? It's the same x. Same x. Jadi selisih y dibagi selisih x. Selisih y being two very different things, Aha. and x being exactly the same. X-nya. Jadi selisih x-nya Selisih x-nya no. 0. Jadi stuff dibagi 0, Yes, something. which really is no. undefined. Tidak terdefinisi. Ah, Jadi si garis tegak mah nggak punya slope dia. yeah, it's just straight. Ya, straight. I see. Oke, jadi begitulah sesi matematika Jadi ngantuk SMP That's interesting. mengenai persamaan garis. Baik dulu ya. Ini nanti saya upload dan direkam. I probably honestly suggest this to my friends. This is actually pretty interesting.